saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam renungan Provinsi MSC Indonesia pada hari Minggu biasa keempat 28 Januari 2024. Saudara-saudari yang terkasih, dalam 2 hari Minggu biasa yang sudah kita lewati, kita mendengarkan Injil yang mengisahkan tentang Yesus memanggil 12 muridnya untuk menyertainya dalam karya perutusannya. Dan pada hari ini Injil mengisahkan tentang awal karya perutusan Tuhan Yesus. Karya perutusan Tuhan Yesus berawal pada hari Sabat di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Dikatakan dalam Injil bahwa Yesus tampil dengan penuh kuasa. Harus dicatat bahwa kuasa yang dimiliki Yesus bukan didapat karena adanya jabatan tertentu yang diberikan kepadanya. Juga bukan karena memiliki kekuatan finansial yang mumpuni. Tetapi Yesus tampil dengan kuasa dan penuh wibawa rohani yang mendalam, sebab Roh Allah ada di dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang menarik dari karya awalnya di Kapernaum ini, yaitu ada kuasa setan yang merasa terancam dengan kehadiran Tuhan Yesus. Memang kalau kita sejenak lihat ke belakang, sejak manusia pertama, setan selalu tampil berusaha untuk menghalangi semua karya keselamatan, karya baik dari Allah. Karena itu ketika Yesus tampil, setan menjadi gerah dan menantang Yesus. Ia berteriak dengan lantang, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Saya tahu dari mana engkau berasal." Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ada hal yang lebih menarik lagi, bahwa ternyata setan itu ada di dalam rumah ibadat. Setan tidak ada di luar rumah ibadat, tetapi ada di dalam rumah ibadat. Bukankah rumah ibadat itu suci? Hanya Allah yang boleh tinggal di dalam. Dari mana setan ini bisa masuk? Mungkin saja setan itu masuk dengan sendirinya. Tetapi bisa juga setan itu masuk ke dalam bait Allah karena orang-orang, karena manusia yang masuk ke dalam bait Allah itu atau dalam rumah ibadat itu membawa di dalam dirinya setan-setan. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menggarisbawahi yang kedua tadi, bahwa bisa saja orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah, ke dalam rumah ibadat, ke dalam gereja, membawa serta di dalam dirinya kuasa-kuasa setan. Saya sangat yakin bahwa di dalam rumah ibadat itu tidak ada setan. Setan itu ada di dalam rumah ibadat karena kita sendiri yang membawanya. Setan itu memang tidak berwujud, tetapi hadir dalam bentuk energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Misalnya amarah, dendam, niat jahat, gosip, egois, kemunafikan, dan lain-lain. Maka ketika kita masuk ke dalam rumah ibadah,
kita perlu membersihkan diri kita. Kalau tidak, kita akan merasa terancam ketika mendengar firman Tuhan yang keras untuk kita. Ketika kita mendengarkan khotbah dari Romo dan kita merasa seperti kita tersinggung, itu adalah karya setan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkannya dalam khotbah, dan itu merasuk ke dalam diri kita, lalu kita merasa damai, maka itu berasal dari kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita terusik, berarti bisa saja setan itu sementara menguasai diri kita yang sedang gerah karena sesuatu yang lebih berkuasa sementara menggerogoti diri. Saudara-saudari yang terkasih, maka ketika kita datang ke rumah ibadah, ketika kita berdoa, kita minta agar lewat doa dan ekaristi serta firman yang kita dengarkan dan kita renungkan, Tuhan mengusir kuasa-kuasa setan di dalam diri kita. Sebab sebagai manusia lemah, setan selalu berusaha memangsa kita. Kita mohon rahmat supaya Tuhan mengurapi dan menaruh firman di dalam diri kita untuk mengusir setan, sama seperti yang diwartakan dalam kitab Ulangan yang kita dengarkan pada kesempatan. Dan supaya kita selalu fokus kepada hal-hal yang suci, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita dalam bacaan kedua tadi. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita masuk ke rumah Tuhan ini dengan mengusir segala macam kejahatan yang ada di dalam diri. Mari kita mengisinya dengan pertobatan dan kita mohon rahmat dari Tuhan supaya dengan kuasanya Ia mengusir segala sesuatu yang mencoba untuk menghalangi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Memberkati Anda, memberkati keluarga Anda, memberkati segala rencana dan usaha Anda di hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Tuhan